bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang udah bapak-bapak ini saya lihat lebih senior dari saya, banyak juga yang seusia anak-anak saya gitu. Jadi memang para blogger ini bervariasi ya dari segala umur Pak Mas Andri, dari segala umur. Ya, mungkin sambil ngobrol bisa tayangan tadi ditampilkan saja, meskipun nanti saya akan sedikit saja menyampaikan. Jadi kan PLN ini, yang PLN kita ini, PLN milik kita ini kan sudah berumur hampir 69 tahun. Nanti pada tanggal 27 Oktober tahun 2014. Jadi seusia dengan Republik Indonesia, negara kita. Jadi selama itu kita PLN yang ditugasi oleh pemerintah untuk melayani kelistrikan di masyarakat Indonesia sudah melalui berbagai rintangan, melalui berbagai zaman gitu, dan kita terus akan melayani masyarakat. Kita sudah berusaha untuk melayani masyarakat sebaik mungkin, tapi tentunya harapan masyarakat ini juga masih tinggi, dan itu harus dikejar oleh PLN. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apa sih harapan dari masyarakat, apa sih ide-ide masyarakat untuk majukan PLN kita ini, PLN tercinta ini. Karena begini, kalau PLN nggak maju, Indonesia tak akan maju, Pak. Kira-kira begitu. Kenapa begitu? Kenapa begitu kira-kira? Ya, karena kalau PLN-nya nggak maju, PLN-nya tidak bisa menyediakan listrik secara cukup untuk masyarakat. Nah, kalau listrik nggak cukup, Indonesia tidak akan bisa membangun dengan baik, industri juga tidak akan bisa berkembang dengan baik, ekonomi juga tidak akan tumbuh dengan baik, dan itu tentunya akan menyebabkan tenaga kerja banyak yang tidak terserap dan akhirnya timbul banyak pengangguran. Itu kira-kira seperti itu. Indonesia yang belum menikmati listrik. Kenapa mereka belum menikmati listrik? Karena macam-macam. Karena belum ada akses terhadap jaringan listrik. Kenapa belum ada akses? Macam-macam. Karena memang listrik itu padat modal sehingga biayanya besar, dan juga daerah Indonesia yang kepulauan itu sangat merupakan tantangan yang luar biasa. Bukan hambatan tapi tantangan yang luar biasa untuk membangun jaringan, untuk mengantarkan listrik ke rumah saudara-saudara kita ini. Sementara sekarang kita yang sudah menikmati listrik selama ini masih membayar di bawah biaya produksinya, atau kita masih disubsidi. Baru mulai nanti akhir tahun ini, Desember tahun ini, kita atau pelanggan 1.300 watt ke atas itu subsidinya dicabut, subsidinya dihilangkan, dicabut. Tapi untuk pelanggan 450 dan 900 watt itu masih disubsidi. Sementara pelanggan 450 dan 900 itu jumlahnya sekitar banyak sekali, jumlahnya sekitar 80% dari 55 juta pelanggan PLN tadi. Dari 55 juta pelanggan PLN tadi. Artinya apa? Artinya sebagian besar pelanggan kita, pelanggan PLN itu masih disubsidi. Sebenarnya di sini ada ketidakadilan kalau kita lihat ya. Misalnya kita sudah mendapatkan listrik, kemudian kita masih disubsidi. Kita untung 2 kali ya. Untung 2 kali. Sementara 20% saudara-saudara kita tadi yang belum mendapatkan listrik tadi itu rugi 2 kali sebenarnya. Kenapa? Yang pertama belum dapat listrik, yang kedua tidak mendapatkan subsidi. Salam ceria untuk rekan-rekan blogger se-Indonesia. Saya hanya tambahkan saja ini ya. Jadi sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan sama Mas Bambang tadi ya. Mungkin bisa Pak ditayangkan Pak slide-nya. Jadi saya ini representatif dari PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Jadi kalau rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang tinggal di wilayah Jakarta Raya dan Tangerang ya, kami in charge di situ dalam
mengupayakan listrik agar tepat sampai dari detik ke detik ke rumah rekan-rekan sekalian. Baik, lanjut Mbak. Nah, ini saya memberikan gambaran saya tentang bagaimana akses atau kemudahan yang selama ini sudah kita siapkan bagi para pelanggan, bahkan calon pelanggan. Ya, jadi tidak hanya pelanggan saja yang kita layani, calon pelanggan itu juga kita upayakan untuk memberikan layanan. Di sini ada layanan melalui kontak center 123, kemudian kita juga punya media-media sosial yang lain yang bisa diakses. Ya. Lanjut Mbak, mungkin ada lagi. Nah, di samping layanan tadi, kita juga ingin memastikan bahwa apakah layanan itu sudah diterima oleh masyarakat yang mendapatkan layanan itu sesuai dengan SLA yang kita tetapkan atau standar-standar yang sudah kita tetapkan. Nah, di sini kita melakukan sampel, ya, menelpon kembali pelanggan yang mungkin baru nyala kemarin, ya, atau baru sedang diperbaiki, ya, ada gangguan, diperbaiki. Keesokan harinya kita call, kita tanya bagaimana respon time-nya, bagaimana, apakah termasuk ditanya apakah petugasnya minta pungutan gitu ya, minta sesuatu gitu ya, atau misalnya bolak-balik barangnya ada yang ketinggalan gitu ya, Bu, ada OP saya ketinggalan Bu gitu, masuk lagi, pulang instalasi saya juga ketinggalan Bu gitu, ya, udah tahu yang di ada yang simpannya ketinggalan. Nah itu yang belum ketemu Pak. Ada yang bolak-balik udah tahu yang terima tamu pemilik rumahnya bapak-bapak, tapi ngomongnya 5.000 gitu, 5.000 gitu, maksudnya. Nah, kita coba untuk menjaring itu apakah masih ada petugas-petugas kita yang melakukan. Kita lakukan dengan cara sampling, yang melakukan kontak. Samping itu juga kalau memang ada yang mengalami juga bisa langsung melakukan pengaduan di yang tadi disampaikan di slide terdahulu. Lanjut barangkali Pak, ada lagi slide-nya? Kayaknya saya bawa 200 slide tadi. Nggak apa-apa Pak, 12 jam ya. Baik, jadi nah ini yang ke depan ya. Jadi tadi yang sudah kita lakukan bagaimana kita mengupayakan kemudahan ya. Kalau dulu kita harus datang ngantri gitu ya, keluar ongkos ke kantor PLN ya, menunggu antrian, ngambil nomor urut, kemudian hanya untuk melaporkan Pak, rekening saya kok belum terbit, atau misalnya hanya untuk melakukan permohonan pasang baru atau penambahan daya gitu ya, atau misalnya Musa di rumahnya mau ada hajatan, Pak saya mau di lostrum gitu ya. Nah sekarang nggak usah datang lagi ke kantor PLN ya. Nah kemudian ini yang ke depan, kita kan punya yang namanya listrik pintar. Ada yang belum pernah dengar listrik pintar? Ya, listrik pintar itu adalah listrik yang pakai voucher, pakai token, pakai pulsa listrik gitu ya. Nah, selama ini kan listrik itu kan kita harus isikan langsung ke meternya. Ya, jadi beli token, kemudian kita langsung isi. Nah, ke depan kita akan lakukan inovasi gimana ya biar gampang gitu ya. Kalau perlu langsung di ATM, di meter di rumah sudah top up sendiri gitu ya. Kan enak gitu ya. Kalau dulu kan, kalau kemarin atau sekarang ini, kita kalau beli token dapat keluar 20 digit, ya, kita SMS-kan nomor 20 digit itu ke orang di rumah, ya, entah adik atau si mbaknya gitu kan. Mbak, kalau masuk ini nomor ini ada 20 digit, pokoknya pencet aja, langsung pencet panah bengkok gitu kan. Nah, langsung nanti top up di sana. Ya. Nah sekarang kita harapkan ke depan dengan layanan ini sudah tinggal di ATM saja, otomatis top up. Kemudian di HP kita ya yang sudah kita registrasi, kita konekkan dengan meter kita itu di rumah sudah ada penjelasan bahwa KWH meter Anda, pulsa listrik Anda sudah di top up dan berhasil. Nah ini ke depan seperti itu kira-kira inovasi yang akan kita sajikan lah buat pelanggan tercinta. Masih ada Pak, di pelanggan listrik, tapi siapa nanti yang mau masukkan tokennya ya kan kalau habis gitu. Nah itu kita berikan kemudahan, termasuk misalnya ada BTS
rumah dunia lain. Nah, misalnya ini cerita benar ya Pak ya. Saya pernah bertugas di Sulawesi Tenggara di Timur gitu ya. Itu yang dikasih listrik itu rumah nenek moyangnya, rumah masa depannya. Waduh. Jadi dari dalam terang itu Pak? Iya, jadi dipasang ada meternya di situ. Nah mungkin itu nanti yang menjadi target konsumen kita nanti untuk Kalian sekali mau ambil paket ini? Ya, mungkin di dalam kalau benar udah itu. bisa masak di dalam, Ya. kompor listrik yang lain. Jadi termasuk misalnya anjuran tunai mandiri. Oh, iya. Kan tidak bisa ngisi sendiri karena kan nggak mungkin mengharapkan yang ngambil uang suruh ngisi. Jadi kalau ada nanti Anda lagi mengisi uang, tolong isi Tolong uang isi. sekali ya. Ya, saya kira itu mungkin ini ada slide penutup. Ya, saya kira sudah disortir 200 menjadi sekian. Slide penutupnya bisa bagus dilanjutkan. Pak. Quote-nya bagus Pak. Thank you. Baik, terima kasih. Nah, ini kita jangan ditutup dukung Kang. Langsung saja Pak. Ini yang dipegang nggak usah berdoa. Langsung saja Pak. Untuk ide aku untuk PLN, pertama untuk menghasilkan sebuah ide kan kita perlu mencari masalah dulu. Menurut saya PLN ini udah termasuk yang paling sabar untuk menghadapi banyak komplain dan segala macam. Dan menurut saya yang lebih dari masalah besar PLN itu justru bukan di para pelanggan yang protes, tapi pelanggan yang telat membayar tagihan gitu. Kenapa nggak dibikin semacam award atau penghargaan untuk pelanggan agar pelanggan yang lain yang telat itu memicu untuk tidak telat lagi gitu. Kalau ditilik dari belakang, yang jadi masalah itu kan yang protes itu mungkin orang yang sering membayar ya, jadi dia protes. Pelanggan Sedangkan iya, pelanggan yang setia. Tapi justru yang pelanggan yang nggak membayar itu dia diem saja, biarin orang saya nggak pernah bayar, telah bayar kan kayak gitu. Dapat KR Jogja 5 Agustus 2014 itu PLN daerah Raya Kudus itu mendapat kerugian sekitar 450 juta. 3.000 pelanggan telah membayar sekitar 3.000. Nah, kenapa PLN nggak bikin sebuah award atau penghargaan untuk pelanggannya? Tapi yang ada justru PLN itu memberikan penghargaan kepada wali kota. Kenapa bukan pelanggannya langsung kayak gitu kan? Ini ada datanya juga yang untuk wali kota. Ini curiganya bawa Excel. Saya searching. Oh, searching. Iya, jadi yang mendapat penghargaan itu justru para wali kotanya yang enggak ya pengaruh sebuah pemimpin pasti mempengaruhi rakyatnya. Tapi alangkah baiknya penghargaan itu langsung diturunkan kepada Langsung ke pelanggan. gitu. Karena efeknya akan lebih bagus. Sekarang kan modelnya kerakyatan. Enggak pemimpin-pemimpinnya yang diminta. Pemimpin aja diminta rakyat sebenarnya. Kalau bisa penghargaannya itu lebih ke pelanggan, terus nggak usah gede-gede. Apakah bisa dilakukan secara nasional misalnya untuk memberikan reward pada para pelanggan yang membayar tepat waktu, Tapi kita juga berharap pelanggan juga bermigrasi ke Prabayar. Kalau sudah bermigrasi ke Prabayar, ini juga sebenarnya untuk supaya pembayaran ini tidak ada terlambat. Kemudian yang kedua tadi Pak Ruslan, PLN diganti ke PN gitu ya, PN, Perusahaan Energi Nasional. Ya, ini ide yang menurut saya bagus karena memang listrik itu sebenarnya bukan sekedar lampu, tapi listrik itu power, energi. Listrik itu juga menggerakkan ekonomi. Jadi dengan adanya listrik itu ekonomi tumbuh. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada listrik. Jadi sebenarnya pas juga ini perusahaan energi nasional. Nanti kita sampaikan ke manajemen, Mas. Ya. Pak Ruslan. Apakah nanti namanya menjadi PN atau pensil? kalau di Malaysia
PLN-nya namanya Tenaga Nasional Berat, tenaga power ya. Di Singapura itu kalau nggak salah Singapura Power. Memang listrik itu power. Jadi listrik bukan sekedar menerangi, bukan sekedar lampu membuat kita terang, tapi juga listrik bisa membuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua yang Pak subsidi ya, subsidi listrik itu tadi saya katakan bahwa memang saat ini model bisnis PLN barangkali bisa ditayangkan nggak ya? Ada model bisnis PLN tadi tayangan